menjelaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Maksudnya apa? Di dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa umatnya Rasulullah SAW adalah golongan terbaik, umat terbaik. Yang dimaksud umatnya Rasulullah itu umat terbaik, itu perbandingannya dengan siapa? Karena biasanya sesuatu yang baik itu ada perbandingannya, baik dibandingkan yang tidak baik, terbaik dibandingkan yang baik-baik tapi levelnya di bawahnya. Nah, umatnya Rasulullah ini dikatakan umat terbaik. Terbaik itu maksudnya lebih baik dari siapa? Maksudnya umatnya Rasulullah itu lebih baik daripada umatnya nabi-nabi terdahulu yang sama-sama bertauhid dan sama-sama calon penghuni surga. Itu maksudnya umatnya Rasulullah umat terbaik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian adalah penyempurna 70 golongan, 70 umat. Jadi umat manusia, umatnya nabi-nabi ini jumlahnya 70. Umatnya Rasulullah ini umat penyempurna, umat penutup. Namanya penyempurna atau penutup makanan. Kalau makanan penutup biasanya paling enak, manis, lembut, enak, disebut dengan cuci mulut. Padahal bukan cuci mulut, karena habis itu mulutnya kotor lagi. Itu maksudnya cuci rasa. Rasa yang pedas-pedas, yang ada pahitnya hilang dengan cuci mulut, itu makanan penutup. Nah, umatnya Rasulullah ini umat penutup, umat penyempurna. Maka bagaimana? Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian adalah yang paling baik dan yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla. Artinya apa? Umatnya Rasulullah ini lebih mulia, lebih baik daripada umatnya nabi-nabi terdahulu, daripada umatnya Nabi Adam, daripada umatnya Nabi Idris, daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Saleh, daripada umatnya Nabi Ibrahim, daripada umatnya Nabi Lut, daripada umatnya Nabi Syuaib, daripada umatnya Nabi Yunus, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Pertanyaannya, mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu? Apakah karena umatnya Rasulullah ini paling lama beribadah, paling banyak beramal soleh? Bukan karena itu. Karena kalau penilaian paling mulia, paling baik, standarnya paling lama beribadah, paling banyak beramal soleh, standarnya itu umatnya Rasulullah jelas kalah dengan umat nabi-nabi terdahulu. Mengapa? Umat nabi-nabi terdahulu secara fisik badannya besar-besar, usianya panjang-panjang, ibadahnya lama kepada Allah. Misalnya umatnya Nabi Adam. Umatnya Nabi Adam itu tinggi badannya rata-rata 30 meter, besarnya 3,5 meter. Umatnya Nabi Adam, usianya di atas 1000 tahun. Ada yang 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 tahun, 2500. Orangnya besar-besar, usianya panjang-panjang, ibadahnya pasti lama. Kemudian pada masa Nabi berikutnya dikurangi oleh Allah. Sudah tidak sebesar dan tidak sepanjang usia umat sebelumnya. Nabi berikutnya dikurangi lagi, Nabi berikutnya kurang lagi, terus kurang. Sampai Nabi kita usianya berapa? 63 tahun. Karenanya umatnya rata-rata
63 kurang atau lebih. Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in hasad wa hasadu ummati bainas sittin wa sab'in. Tiap-tiap sesuatu itu ada masa-masa panennya. Saudara tanam padi ada masa panen. Saudara tanam jagung ada masa panen. Saudara tanam sayur-sayuran ada masa panen. Manusia ini ada masa panennya. Nah, kata Rasulullah, masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Umatnya Rasulullah kalau sudah masuk 60 siap-siap. Mengapa? Karena dah masuk masa panen. Sampai 70. Kalau 70 belum dipanen berarti ada bonus. Mungkin panennya agak tua itu. Tapi ya kadang-kadang belum 60 sudah dipanen pula itu. Itu hanya pukul rata aja. Itu masa-masa panen. Nah, kalau begitu mengapa umatnya Rasulullah ini paling bagus? Padahal amalnya tidak banyak, ibadahnya tidak lama. Mengapa? Di dalam ayat ini diterangkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini karakter umat Islam. Umat Islam itu dimanapun berada pasti amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak bangun masjid, bangun madrasah diniyah, bangun pondok pesantren, ngajak acara tabligh akbar, pengajian, lain-lain dan lain-lain. Dan kalau ada kemungkaran pasti protes. Karena ini karakter mereka. Jangankan umat Islam yang tinggal di Ampana. Kadang ada saudara-saudara kita kerja di Korea, kerja di Hong Kong, kerja di Jepang, kerja di Eropa. Karena sekarang ini ada media sosial. Saudara-saudara kita itu sama-sama kawannya pekerja muslim dari Indonesia, komunikasi melalui media sosial. Hari libur mereka janjian ketemu. Setelah jumpa gimana? Dicari di antara kawan-kawannya. Siapa kira-kira di antara kawannya wajahnya agak potongan ustad? Yang wajahnya potongan agak ustad diminta kasih tausiah. Atau diminta pimpin yasinan. Padahal di kampungnya dia gak laku. Di Hong Kong, di Korea dipanggil ustad. Dan nanti kalau ada libur panjang mereka iuran. Setelah uangnya banyak, maka mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia. Saya, Bu Yayah ya, kawan-kawan diminta ke Korea, diminta ke Hong Kong. Itu saudara yang ngundang bukan orang Hong Kong, bukan orang Korea. Kita gak bisa bahasa Korea. Itu orang Indonesia yang kerja di sana. Jadi ceramahnya bahasa Indonesia. Undangannya 1 minggu, tapi acaranya 2 jam. Sisanya untuk jalan-jalan. Nah, artinya apa? Umat Islam ini dimanapun berada pasti selalu amar ma'ruf nahi munkar. Pasti. Karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi munkar, maka umat Islam ini menjadi umat yang istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat. Mayoritas umat Islam akan istiqomah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya mayoritas ini menjadi bukti, menjadi standar siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Artinya umat Islam ini kalau melakukan kesepakatan, maka kesepakatan itu pasti benar. Ini dalam ilmu fikih atau usul fikih disebut dengan teori ijma ulama. Jadi para ulama ini kalau bersepakat pasti benar, harus diikuti. Kalau gak ikut ijma ulama, maka berarti menjadi pengikut aliran sesat. Itu kalau sepakat. Kalau umat Islam berbeda-beda, pendapatnya beda-beda,
Maka yang menjadi standar siapa? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dhar. Apabila kalian melihat perbedaan pendapat, maka ikuti golongan mayoritas. Mengapa mayoritas? Mayoritas itu yang benar. Mayoritas umatnya Rasulullah itu banyak ulamanya. Ulamanya tidak pernah tinggal diam, mengajarkan ajaran agama dan senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya ajaran mayoritas jangan coba-coba disalahkan. Kalau ajaran mayoritas disalahkan, dicari yang menyalahkan, diajak ketemu, diajak debat, akhirnya mereka gak datang dan lari, gak berani. Mengapa? Ajaran mereka bukan ajaran dalil, tetapi ajaran dolar. Mereka menyebarkan faham-faham nyeleneh itu karena ada dolar yang dibayarkan pada mereka, bukan dalil. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ajaran dalil, ajaran yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Karenanya saudara-saudara, kita ini gak perlu ragu-ragu dengan ajaran agama yang kita terima dari ulama-ulama dulu, dari guru tua, dari wali songo, dari para penyebar Islam di Nusantara zaman dulu. Mengapa? Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ajaran-ajaran itu saudara ada dalil-dalilnya, bukan ajaran misterius yang gak jelas sumbernya. Nah, yang sekarang ini yang suka membid'ahkan, suka mensyirikkan, suka mengkafirkan, itu ajaran misterius, dalilnya gak jelas, cuma suka bilang itu gak ada dalilnya, padahal dia yang gak ada dalil. Ini contoh ya, ini banyak contoh sebenarnya. Masalah seperti ini. Kita ini kalau habis sholat biasanya zikirnya jahar. Jahar itu artinya suara nyaring. Di mana-mana umat Islam Nusantara begitu dari dulu, zikirnya jahar. Datang ajaran Wahabi gak ada jahar. Zikir jahar katanya bid'ah dan haram. Ini kata Wahabi. Wahabi ini kalau jadi imam sholat di Ampana ada Wahabi, ada. Saudara ngerti Wahabi? Hah? Wahabi itu orangnya tak mau tahlil, tak mau maulid, melarang tahlil, melarang maulid, melarang zikir jahar, suka menyesatkan, mengkafirkan umat Islam. Mereka ini kalau sholat, habis sholat, imamnya menghadap ke jamaah, lalu bibirnya komat kamit, kita gak dengar baca apa dia. Mungkin gak tahu bacaannya. Karena jamaahnya gak dengar, jamaahnya bingung, ini mau ngapain ini, sholat dah selesai. Akhirnya jamaahnya toleh-toleh, siapa yang turun duluan. Begitu ada yang turun, semuanya ikut turun, namanya turun berjamaah. Kalau zikir berjamaah, zikir jahar katanya bid'ah, padahal enggak. Mengapa gak bid'ah? Rasulullah SAW setiap selesai sholat zikirnya jahar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat At-Tabrani, riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya, maka beliau berzikir dengan suara yang paling nyaring, paling tinggi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya apa? Rasulullah setiap menjadi imam zikirnya paling nyaring. Paling nyaring saudara. Kalau imam kita ini biasanya gak nyaring, astagfirullah, pelan-pelan. Rasulullah paling nyaring. Tapi dulu gak ada pengeras suara, sekarang pakai pengeras ya sudah cukup. Begitu dalil ini disampaikan, apa kata Wahabi? Oh, imamnya gak apa-apa, boleh. Kalau imamnya boleh, tapi dia imamnya gak nyaring. Gak nyaring. Apa kata mereka? Makmumnya gak boleh. Makmumnya harus pelan, gak boleh nyaring. Mengapa? Bid'ah katanya. Gak ada dalil. Loh kok bisa gak ada dalil? Memangnya kamu hidup kapan? Kalian kan hidup sekarang, gak tahu zaman dulu. Yang benar bagaimana? Ya ada dalil. Dulu pada masa Rasulullah SAW
Selesai sholat berjamaah, imamnya baca zikir nyaring, jamaahnya juga nyaring. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, "Inna raf'as shaut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pada masa Rasulullah imamnya baca zikir nyaring, jamaahnya juga baca zikir nyaring. Nyaring semua, imamnya nyaring, jamaahnya nyaring. Begitu dalil ini disampaikan, Wahabi ngeles, cari alasan. Apa kata mereka? Oh gak apa-apa nyaring loh. Katanya tadi bid'ah, sekarang gak apa-apa. Tapi ada tapinya saudara, mereka sok mengatur ajaran agama. Apa kata mereka? Tapi yang dibaca gak boleh seragam dengan bacaannya imam. Kenapa? Kalau seragam bid'ah kata. Loh, kok bid'ah? Ya enggak lah, gak bid'ah. Mengapa gak bid'ah? Para sahabat itu tahu sama bacaan zikir yang dibaca Rasulullah setiap selesai sholat. Mengapa tahu? Pertama berarti bacaan zikir Rasulullah itunya nyari, pakai suara keras. Coba Rasulullah suaranya gak keras, sahabat gak tahu apa yang dibaca. Yang kedua, para sahabat itu tahu berarti bacanya bareng-bareng, bacanya bersama. Coba bacanya gak bersama, yang dibaca beda-beda, kira-kira tahu sama bacaan imam? Gak bakalan tahu. Dan para sahabat itu orang yang paling ittiba, paling mengikuti apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu melakukan apa saja diikuti. Dulu ya, Rasulullah itu sholat pakai sandal. Nah, dulu memang masjid ini masih belum pakai keramik. Nah, sekarang ya gak boleh pakai sandal, kotor masjid. Nah, sekarang sudah bersih. Suatu ketika Rasulullah sholat berjamaah, tiba-tiba sandalnya dilepas. Para sahabat lepas sandal semua. Selesai sholat ditanya, kenapa kalian lepas sandal? Kata mereka, kita lihat Rasulullah tadi lepas. Kita lepas, gak tahu ada apa. Kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril beritahu saya sandal saya kotor, makanya saya lepas. Ya sahabat taunya lepas saja. Artinya apa? Para sahabat ini memang ittibanya, mengikuti ajaran Rasulullah itu luar biasa. Ada sahabat setiap pakai gamis, pakai baju, kancingnya dilepas terus. Ditanya, kamu kok dilepas terus? Saya pernah lihat Rasulullah kancingnya dilepas. Akhirnya dia gak pernah pakai kancing. Karena tahunya dia pernah jumpa Rasulullah lepas kancing semua. Ittibanya luar biasa saudara. Ini para sahabat. Jadi memang zikir habis sholat itu jahar. Dan zikir jahar ini bagus. Mengapa bagus? Kalau zikir ini jahar, jamaahnya tahu mau baca apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau imam ini zikirnya jahar, jamaahnya gak langsung pulang, tapi ikut zikir. Coba imamnya gak zikir jahar, kira-kira makmumnya zikirnya lama apa cepat? Cepat pulang. Cepat pulang. Ini zikir jahar. Memang orang-orang Wahabi itu yang diperangi zikir. Zikir tahlil, zikir maulid, zikir jahar. Pokoknya yang zikir-zikir. Kalau yang mungkar-mungkar gak ada fatwa mereka. Yang jelas mungkar menurut ijma seperti orang berzina, mencuri, gak ada fatwa mereka. Yang diganggu memang orang beribadah kepada Allah. Itu gangguan orang Wahabi. Karenanya saudara-saudara, kita ini gak perlu ragu-ragu, gak perlu terpengaruh dengan ajaran Wahabi. Karena ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya ada dalil-dalilnya. Kita ini umat Islam
kalau ada ulama diadakan haul, orang tua diadakan haul, guru tua kita adakan haul. Kata Wahabi, haul guru tua syirik. Loh, kok syirik? Itu meneladani jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab-kitab tafsir diriwayatkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ti qubur syuhada ala ra'si kulli haulin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi makam para syuhada setiap permulaan haul. Jadi permulaan haul Rasulullah datang ke makam para syuhada. Memang kita ini nggak semuanya ke makam guru tua, karena nggak semuanya ya bikin acara di sini. Ya gak apa-apa lah, daripada enggak. Cuma ke makam ya kadang-kadang aja. Itu haul. Artinya ada benang merah dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Sebagian hadisnya sahih, sebagian hasan, sebagian dhaif. Dan itu diamalkan oleh para ulama. Wahabi cari-cari alasan. Kita agak perlu ragu-ragu. Kemudian kita ini kalau ada orang meninggal, ada tahlil 7 hari. Ada sedekah makan. Mengapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dari Imam Tawus disebutkan, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut'am anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang mati diuji oleh malaikat mungkar nakir selama 7 hari. Kita besok ujian alam kubur 7 hari, saudara. Mengapa diuji? Untuk menentukan ruangannya, naik kelas berapa, apa kelas dipukul, apa kelas dimuliakan. Kalau gak bisa dipukul oleh malaikat mungkar nakir, kalau bisa jawab lancar jawabannya 7 hari gak dipukul, dapat kenikmatan. Orang daftar masuk pondok, masuk sekolah kan diuji itu. Mengapa diuji? Untuk menentukan kelasnya. Di akhirat itu ada kelas-kelas, ada VIP, ada biasa, ada yang agak sengsara, ada sengsara sekali. Ujiannya 7 hari. Karena ujian di alam kubur 7 hari, fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Para sahabat, para ulama salaf menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Cuma agar sedekah makan ini tambah mantap, maka sebelum sedekah makan kita adakan bacaan tahlil, bacaan zikir. Mengapa? Zikir untuk orang mati itu keteladanan baginda Rasulullah juga yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Ini namanya amalan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian karakter yang kedua, karakter yang ketiga umat Islam, wa tu'minuna billah. Kamu senantiasa beriman kepada Allah. Ini artinya apa? Ini ada garansi dari Allah bahwa umat Islam itu akan selalu mempertahankan keimanannya. Umat Islam tidak akan terjerumus dalam kesyirikan dan kekafiran. Walaupun ada itu hanya sedikit, tapi kalau mayoritas dijaga oleh Allah, nggak akan syirik. Ini garansi dari Al-Quran. Karenanya kalau ada kelompok suka menyesatkan mayoritas umat Islam, mengkafirkan mayoritas umat Islam, berarti dia aliran sesat. Mengapa aliran sesat? Dia gak ngerti keutamaan umatnya baginda Rasulullah SAW. Umatnya Rasulullah ini umat paling mulia, umat paling baik. Lebih mulia, lebih baik daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Sebagai umat paling mulia, umatnya Rasulullah dapat anugerah karakter yang baik. Apa? Yang pertama dan kedua, karakter amar ma'ruf nahi mungkar. Karena umatnya Rasulullah ini karakternya amar ma'ruf nahi mungkar, umatnya Rasulullah mayoritas mereka dijaga, selalu menjadi pengikut, selalu istiqomah mengikuti ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Karakter yang ketiga, umatnya Rasulullah ini senantiasa menjaga keimanannya, tidak akan terjerumus dalam lumpur kesyirikan dan kekafiran. Karenanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian akan syirik sepeninggalku. Artinya apa? Bahwa umat Islam ini tidak akan gampang syirik.
setelah beliau wafat. Rasulullah gak ada kekhawatiran. Mengapa? Umat Islam ini karakternya menjaga keimanannya. Kalaupun ada yang syirik ya sebagian kecil aja. Tapi mayoritas ada garansi dari Allah, ada garansi dari Rasulullah SAW. Gak akan syirik. Walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha. Tapi yang aku khawatirkan pada kalian adalah persoalan dunia. Kalian lomba-lomba soal dunia. Sebenarnya yang kalian cari itu uang, dunia. Ada uang dolar yang dibayar pada kalian, lalu menganggap orang lain syirik. Kalian ini berlomba-lomba soal dunia. Aku khawatir pada kalian soal dunia. Antanafasu fiha. Kalian lomba-lomba soal dunia. Fatak tatilu. Lalu kalian saling bunuh-membunuh. Fatahliku kama halaka man kana qablakum. Lalu kalian binasa seperti orang-orang sebelum kalian binasa. Artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam tidak akan syirik. Ini sudah ada garansi dari Al-Quran, ada garansi dari Rasulullah. Karenanya kalau ada orang suka mensyirikkan mayoritas umat Islam, maka dia berarti pengikut aliran sesat. Mengapa? Dia gak ngerti keutamaan umatnya Rasulullah. Rasulullah ini saudara makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, makhluk paling utama. Sebagai makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, makhluk paling utama, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Umatnya umat terbaik, syariatnya syariat terbaik, kitab sucinya kitab suci terbaik, sahabatnya sahabat terbaik, umatnya umat terbaik. Sebagai umat terbaik, umatnya Rasulullah, mayoritas mereka akan selalu menjaga keimanannya. Karenanya kalau ada orang Wahabi mensyirikkan umat Islam, itu berarti gagal paham. Kita bertawassul, bertabarruk, itu mengamalkan ajaran Al-Quran. Kata Wahabi apa? Itu syirik, kafir. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yang dijadikan dalil ayat-ayat tentang orang kafir, saudara, oleh Wahabi. Apa kata Wahabi? Para penyembah berhala ketika ditanya, hai penyembah berhala, mengapa kalian menyembah patung-patung, menyembah batu-batu? Apa kata mereka para penyembah berhala? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, tidak beribadah pada berhala-berhala itu, kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, sama dengan orang-orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan para nabi dan para ulama seperti guru tua. Itu sama dengan orang musyrik, agar dekat kepada Allah. Jawaban kita gak sama, kamu gagal paham. Mengapa gak sama? Orang musyrik itu memang menyembah berhala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata orang musyrik, kami tidak beribadah kepada berhala kecuali agar berhala mendekatkan mereka kepada Allah. Berhala dianggap mendekatkan, ya gak betul. Dan disembah lagi berhalanya, gak betul, memang syirik. Adapun umat Islam yang bertabarruk, yang bertawassul, yang beristighatsah dengan nabi dan wali, itu tidak menyembah nabi dan wali. Tetapi apa? Menyembahnya kepada Allah hanya wasilahnya nabi dan wali. Karena menyembah kepada Allah ini memang perintah Allah, berwasilah dengan nabi dan wali juga perintah Allah. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, carilah wasilah kepada Allah. Wasilah diperintahkan juga. Apa wasilah itu? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsilil maqsud. Wasilah adalah apa saja yang dapat mengantarkan seseorang menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Saya dari Jakarta ke Palu, kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Nggak tahu, pasti belum sampai ke sini. Karena ingin cepat naik Batik Air. Ternyata dari Jakarta ke Palu Batik Air 2 jam 20 menit.
Berarti R itu namanya wasilah saudara. Wasilah dari Jakarta ke Palu. Kita ini berdoa kepada Allah, doa kita dikabulkan. Cuma barangnya yang dikirimkan nggak segera sampai. Mengapa? Kita banyak dosanya. Ingin cepat, pakai wasilah. Apa wasilahnya? Asmaul husna wasilah. Karena di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Wasilah, makanya kita suka baca asmaul husna. Kemudian amal soleh wasilah. Karena dalam hadis-hadis amal soleh diterangkan wasilah. Minta doa pada orang soleh wasilah. Karena para sahabat kalau ada hajat minta didoakan kepada Rasulullah SAW. Kata Wahabi, minta doa orang soleh syirik. Menurut kita agak syirik. Mengapa? Para sahabat minta doa kepada Rasulullah. Rasulullah itu pimpinan orang soleh. Para nabi itu orang paling soleh. Pimpinan orang soleh ya para nabi itu. Loh, itu kan nabi, kata Wahabi. Kalau minta doa pada nabi gak apa-apa. Tapi kalau pada kiai, pada tuan guru, pada habib, pada ustadz syirik. Gak syirik saudara. Mengapa? Rasulullah minta didoakan kepada sahabat. Rasulullah minta didoakan. Itu artinya pendidikan pada kita. Rasulullah mengajarkan kita agar suka minta didoakan pada orang lain. Rasulullah aja minta didoakan. Ada hadisnya itu di kitab-kitab hadis. Cuma Wahabi gak tahu. Mana tahu? Belajar 3 bulan langsung mengkafirkan orang. Dan pelajarannya kitabnya kecil-kecil, tipis-tipis lagi. Pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitabnya tipis-tipis. Kitabnya tipis-tipis dipanggil Syekhul Islam lagi. Wong Syekhul Islamnya kitabnya tipis-tipis. Ya akhirnya ya jamaahnya orang Wahabi itu gagal paham. Ilmunya dangkal-dangkal itu. Kerjanya mengkafirkan, mensyirikkan orang. Kemudian juga ini ya yang perlu kita tahu. Termasuk wasilah yang disyirikkan oleh Wahabi, bertawassul. Tawassul itu ajaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Orang-orang Yahudi dulu sebelum Rasulullah diutus memohon kemenangan kepada Allah melawan orang-orang kafir, bertawassul dengan Rasulullah. Allahumma ansurna 'alal kufar binabiyyikal mab'uts fi akhiriz zaman. Ya Allah, berikan kemenangan pada kami memerangi orang-orang kafir dengan wasilah nabimu yang diutus di akhir zaman. Cuman setelah nabi diutus, karena nabi bukan orang Yahudi tapi dari orang Arab, mereka hasud, dengki, iri, gak mau ikut. Itu aja, mereka iri sebenarnya. Iri. Karenanya orang-orang Wahabi sudah disampaikan dalil gak mau ikut. Mengapa? Iri, hasud hatinya. Sama dengan Yahudi. Karenanya hasud itu bahaya saudara. Bisa gak ikut ajaran kebenaran. Ini bertawassul. Kemudian di dalam hadis-hadis juga diterangkan tentang dalil-dalil tawassul. Karenanya tidak syirik. Wahabi gagal paham masalah ini. Ini lagi ya. Karena kita orang-orang ahlus sunnah suka pajang foto-foto. Fotonya guru tua, fotonya habib, fotonya kiai, fotonya ulama. Katanya syirik. Lega syirik. Kita gak menganggap foto-foto itu sebagai saingannya Allah, sekutunya Allah. Syirik itu artinya mempersekutukan Allah. Enggak. Itu hanya kenangan aja. Kenangan. Fatwa guru kita, ulama kita namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Banten ini ulama besar. Mengajar di Masjidil Haram. Kitab-kitabnya level internasional. Punya tafsir namanya Tafsir Marah Labid. Tafsir Marah Labid ini tebalnya 2 jilid. Beliau juga punya Syarah Hikam. Beliau ini juga punya fikih ya. Syekh Nawawi Banten ini kalau ngarang kitab disuruh tulis pada muridnya. Muridnya Syekh Jam'an. Saya pernah ke makamnya di Banten. Syekh Jama'in atau Syekh Jam'an. Dan muridnya ini wali juga. Jam'an, sini. Ya guru. Saya mau ngarang kitab, kamu tulis. Alhamdulillah. Syekh Nawawi Banten bicara belum selesai, yang nulis selesai duluan. Selesai bicara ditengok, persis yang dibicarakan beliau. Muridnya wali juga itu. Mengapa? Karena gurunya juga wali. Gurunya orang besar, muridnya orang besar. Ini Syekh Nawawi Banten, orang Banten memajang fotonya para ulama, para guru, itu termasuk bid'ah hasanah, dianjurkan. Mengapa?
untuk menanamkan rasa cinta dan kewibawaan ulama di hati kita. Dan umat Islam gak akan mempersekutukan dengan foto, dengan ulama. Mengapa? Sudah ada garansi dari Allah. Wa tu'minuna billah, kamu senantiasa beriman kepada Allah. Ada garansi dari baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis tadi, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Gak khawatir, karenanya para ulama mengizinkan. Yang penting foto, bukan lukisan. Kalau lukisan gak boleh, bukan dilukis, tapi memang foto. Tahu foto saudara? Ya foto lalu dicuci, itu gak apa-apa. Kalau dilukis gak boleh, karena khawatir bohong, khawatir gak samain. Itu dibolehkan. Syirik sudah aman. Ya memang ada yang syirik, tapi yang bodoh-bodoh itu diajarkan sedikit, sudah ngerti ajaran agama, gak akan syirik lagi. Ini agama Rasulullah SAW juga bersabda, sa'altu rabbi alla yakfur ummati jumlatan fa'a'daniha. Aku memohon kepada Tuhanku agar umatku tidak kafir secara mayoritas, secara massal. Allah mengabulkan permohonan itu. Ini garansi lagi, umatnya Rasulullah tidak akan syirik. Yang syirik itu sebagian orang aja, tapi sebagian kecil. Kalau mayoritas itu dijaga oleh Allah. Nah ini pokok-pokok yang ingin saya sampaikan dalam kultum. Ini namanya kultum ya, kuliah 7 menit. Kalau lebih 7 menit berarti kuliah 70 menit. Kultum juga. Atau gak jelas kiai berapa menit gak jelas, berarti kultum, kuliah terserah antum. Berapa saja, dan itu gak apa-apa. Karena ini takut ada yang mau berangkat kerja, saya gak perlu lama-lama. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum kita tutup, nanti jam 6 lebih berapa kita tutup bareng-bareng.